wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan hari ini. Tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai podcast ini, marilah kita berkenal secara singkat dengan para narasumber kita hari ini yang dimulai oleh moderator saya sendiri, Cindy Novia Manik. Saya berasal dari instansi Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Tanjung Balai Karimun. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Deva untuk berkenalan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Deva Halisa, biasa dipanggil Deva. Asal saya dari RSUP Dr. M. Jamil Padang. Terima kasih Mbak Deva. Selanjutnya Mbak Foni. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Foni Oktavia, biasa dipanggil Foni, asal dari RSUP Dr. M. Jamil Padang. Terima kasih Mbak Foni. Selanjutnya Mbak Cindy. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Cindy Faradila, asal dari PKK Tanjung Balai Karimun. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cindy. Selanjutnya narasumber kita yang terakhir Mbak Nia. Terima kasih Kak Mbak Cindy. Perkenalkan nama saya Nia Ramananda Putri, dipanggil Nanda. Saya berasal dari instansi RSUP M Jamil Padang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nanda. Terima kasih perkenalan singkatnya kepada para narasumber kita hari ini. Baiklah, selanjutnya kita mulai saja podcast kita hari ini. Pada episode ini, kita akan mengangkat tema visualisasi bangsa, menumbuhkan cinta tanah air bangsa. Melalui dialog ini, kami ingin menggambarkan bagaimana Indonesia divisualisasikan sebagai bangsa yang beragam, bersatu, dan berdaulat. Nah, saya mau tanya pada para narasumber kita, apa sih sebenarnya arti dari cinta tanah air? Nah, kepada Mbak Nia saya persilakan. Terima kasih ya Mbak Cindy. Kalau untuk menurut saya sendiri, untuk cinta tanah air itu adalah bukan hanya sekedar simbol dan pelajaran sejarah saja, melainkan apa yang hidup di dalam naluri dan sanubari kita sebagai komitmen pengalaman kehidupan sehari-hari bahwa kita tak boleh menyerah dalam keadaan apapun untuk mencintai bangsa ini. Terima kasih Mbak Cindy. Ya, terima kasih Mbak Nia. Menurut Mbak Nia, cinta tanah air itu adalah komitmen. Selanjutnya kita dengar pendapat dari Mbak Foni. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Kalau menurut Foni, rasa cinta tanah air itu kayak suatu rasa bangga untuk negara kita sendiri, dengan ikut serta menjaga nama baik negara juga, seperti menjaga lingkungan, melestarikan budaya, bangga menggunakan produk lokal, dan mengharumkan nama bangsa sehingga identitas negara kita menjadi lebih kuat. Oke, jadi menurut Mbak Foni ini cinta tanah air itu adalah kebanggaan akan tanah air kita ya. Nah, saya selanjutnya mau mendengar nih dari Mbak Deva sendiri, apa sih itu cinta tanah air? Baik, untuk cinta tanah air itu merupakan perasaan yang mendalam berupa kebanggaan, kepemilikan, dan penghargaan serta loyalitas terhadap negara sendiri yang diwujudkan melalui sikap rela berkorban, menjaga dan membela, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta kemajuan bangsa. Terima kasih, Mbak Cindy. Nah, kalau menurut Mbak Deva, cinta tanah air itu adalah wujud loyalitas, rela berkorban terhadap bangsa dan negara. Selanjutnya, kalau menurut Mbak Cindy sendiri nih, cinta tanah air itu apa sih? Kalau menurut saya, cinta tanah air itu adalah rasa bangga, rasa peduli, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara yang diwujudkan bukan hanya lewat kata, tapi juga lewat sikap dan tindakan kita sehari-hari. Ya, berdasarkan dari penjelasan narasumber kita tadi, bisa kita ambil kesimpulan kalau cinta tanah air itu adalah rasa bangga, loyalitas, rela berkorban terhadap bangsa dan negara ya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih, menurut teman-teman semua, apakah cinta tanah air itu penting? Sangat Ada Penting yang penting. bisa? Sangat Mbak. penting Oh, sih, Kak. sangat penting ya. Semua jawabannya kompak ya. Nah, kalau memang sangat penting,
Kenapa sih? Apa sih alasannya kenapa bisa dijawab sangat penting gitu? Ada yang bisa memberikan eh, masukan alasannya kenapa bisa sangat penting gitu? Karena cinta tanah air itu menggambarkan bagaimana rasa bangga suatu warga negara terhadap negaranya, dan itu juga bisa dinilai oleh masyarakat luar. Suatu negara luar akan menilai bagaimana suatu warga negara itu cinta terhadap warganya. Ya, terima kasih Mbak Cindy. Jadi cinta tanah air itu sangat penting ya, merupakan wujud kebanggaan kita terhadap tanah air kita, bagaimana kita mencintai produk-produk dalam negeri, mencintai bangsa kita, seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih, bagaimana penerapan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin saya mulai dari Mbak Nanda dulu deh. Penerapan cinta tanah air sehari-hari, contohnya dalam kontribusi nyata, yaitu pertama menjadi warga negara yang patuh hukum, kemudian turut serta membela kedaulatan dan kemerdekaan, kemudian juga kita harus mengembangkan potensi daerah tempat tinggal kita. Menurut saya seperti itu, Mbak Cindy. Ya, terima kasih Mbak Nanda jawabannya. Kalau menurut Mbak Deva, Baik Mbak Cindy, mungkin penerapan cinta tanah airnya di lingkungan keluarga dan pendidikan lebih kayak mengajarkan nilai-nilai gotong royong, peduli sesama, menumbuhkan rasa saling mengasihi, menyayangi, serta mengenalkan budaya, tarian, ataupun dan melakukan upacara bendera di hari-hari nasional. terima kasih Mbak Deva. Tadi kalau kita dengar dari Mbak Nanda, eh, penerapannya itu kontribusi nyata ya, bisa menjadi warga negara yang patuh hukum. Kalau menurut Mbak Deva sendiri itu bisa di lingkungan keluarga dengan mengajarkan nilai gotong royong dan peduli sesama. Nih kalau menurut Mbak Foni sendiri nih, gimana sih penerapan cinta tanah air itu di Oke, kalau menurut Foni, penerapan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita terapkan juga dalam cara kita bersikap dan berperilaku dalam beraktivitas, seperti menggunakan bahasa Indonesia, menghormati simbol negara kita seperti ketika ada lagu kebangsaan, kemudian penghormatan bendera merah putih saat upacara, taat patuh peraturan lalu lintas, dan tentunya rajin dan bekerja keras untuk memajukan diri dan bangsa kita. baik? Terima kasih Mbak Foni. Kalau menurut Mbak Cindy, gimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari cinta tanah air? Kalau menurut saya penerapan dalam cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dari bagaimana kita menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Lalu juga menjaga kebersihan dan fasilitas umum, serta lebih memilih membeli produk lokal UMKM dibandingkan produk dari luar. Terima kasih Mbak Cindy jawabannya. Jadi berdasarkan yang sudah dijelaskan narasumber tadi, bisa kita ambil kesimpulan, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu wujud cinta tanah air bisa diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, lingkungan keluarga, dalam sikap dan perilaku yang baik, misalnya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan produk dalam negeri, mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, selanjutnya saya juga ingin bertanya nih, setelah kita sudah menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu ada manfaat yang kita rasakan. Apa sih manfaat yang kita rasakan ketika kita sudah menerapkan cinta tanah air tersebut? Mungkin saya minta pendapat dari Mbak Foni. Boleh Mbak, silakan. Oke, kalau menurut Foni, manfaat kita menerapkan cinta tanah air tersebut
bisa menumbuhkan rasa bangga kita terhadap bangsa demi kemajuan dan kesejahteraan negara kita. Ya, terima kasih Mbak Foni. Satu lagi deh, saya dengar pendapat dari Mbak Deva. Kalau menurut saya mungkin manfaatnya bagi diri kita sendiri lebih mendorong individu untuk memberikan yang terbaik dalam profesi serta pekerjaannya, serta berkontribusi pada kemajuan bangsa. Terima kasih Mbak Deva. Ya, jadi manfaat cinta tanah air itu bisa menumbuhkan rasa bangga kita terhadap bangsa, memajukan kesejahteraan bangsa. Terus dengan begitu kita bisa saling menumbuhkan toleransi, saling menghormati, menghargai dengan sesama kita ya. Nah, ini nih yang sangat sangat saya rasa sangat penting nih. Eh, apakah cinta tanah air itu berkaitan dengan bela negara? Saya pengen nanya kepada Mbak Nanda nih, pendapatnya gimana Mbak? Terima kasih Mbak Cindy. Oh, apakah ada kaitannya cinta tanah air dengan bela negara? Ya, bisa dibilang cinta tanah air dan bela negara itu saling terkait ya Mbak Cindy ya. Tetapi kita menuangkannya dengan cara yang berbeda. Cinta tanah air itu adalah perasaan yang mendalam, sedangkan bela negara itu adalah tindakan nyata. Ketika kita cinta tanah air, kita akan otomatis ingin melakukan sesuatu untuknya, seperti menjaga keamanan, menghormati hukum, dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Jadi, cinta tanah air itu adalah sebuah motivasi dan bela negara itu aksi. Gak ada cinta tanah air tanpa bela negara dan gak ada bela negara tanpa cinta tanah air. Terima kasih Mbak Cindy. Wih, luar biasa sekali jawaban dari Mbak Nanda. Jadi cinta tanah air itu adalah motivasi dan bela negara itu aksi ya Mbak ya. Nggak ada cinta tanah air tanpa bela negara. Keduanya harus berkaitan dan berkesinambungan ya. Nah, kalau menurut Mbak Cindy sendiri nih, kaitan cinta tanah air dengan bela negara. Terima kasih Mbak Cindy. Kalau menurut saya hampir sama seperti Mbak Nia tadi. Cinta tanah air dan bela negara ini sangat berkaitan karena cinta tanah air itu merupakan salah satu dari bagian penerapan sikap bela negara. Bela negara itu bukan berarti kita harus angkat senjata, tapi bela negara itu adalah tindakan kita, sikap kita sehari-hari yang merasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Rasa bangga itu yang akan melahirkan rasa peduli dan tanggung jawab untuk kita mencintai tanah air kita. Terima kasih Mbak Cindy. Saya juga sangat setuju pada statement Mbak Cindy ini yang mana kalau bela negara di zaman sekarang ini tidak perlu angkat senjata, tetapi dengan kita membela negara, mewujudkan sikap sebagai warga negara yang baik, bertanggung jawab, peduli, cinta tanah air, itu sudah merupakan salah satu contoh sikap bela negara kita. Nih, jadi dari podcast kita pada hari ini bisa kita pahami bahwa visualisasi bangsa merupakan upaya kita menampilkan sebagai bangsa yang bersatu dalam keberagaman sehingga kita mampu menggugah rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara. Marilah kita sebagai ASN dan warga negara Indonesia yang baik agar kita semakin mencintai tanah air kita, semakin mencintai bangsa dan negara kita. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah wawasan kita semua, dan membuat kita semakin cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Terima Cindy. kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman Mbak Cindy.